hamba Tuhan yang masih ada di luar atau jemaat Tuhan yang masih di luar supaya segera memasuki ruangan ini sebab acara ibadah kita segera akan mulai. Kemudian hamba-hamba Tuhan yang masih di belakang mohon mengambil tempat di depan. Sekali lagi rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di belakang silakan ambil tempat di depan. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kami menyampaikan selamat sore menjelang malam dan selamat kita bersekutu di dalam kebaktian persekutuan tubuh Kristus kabar mempelai yang dilaksanakan di kota Ambon mulai tanggal 24 sampai 26 Agustus 2010 di kota Ambon di sini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kemurahan pertolongan Tuhan sehingga kita dari berbagai-bagai daerah, dari berbagai-bagai tempat di seluruh wilayah Indonesia ini boleh berkumpul di tempat ini di kota Ambon dalam rangka kebaktian persekutuan tubuh Kristus kabar mempelai. Baiklah Bapak Ibu, juga kami menyapa kepada para saudara-saudara pendengar radio internet dimanapun berada, baik dalam negeri maupun luar negeri yang sempat mengikuti acara ini. Kami juga tidak lupa menyampaikan selamat sore. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam acara kita pada sore malam hari ini kita akan awali dengan sambutan-sambutan dan kemudian berikutnya masuk di dalam ibadah. Yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia, dan yang kedua, sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Maluku atau yang mewakili. Baik, pada kesempatan pertama kami akan persilakan kepada Ketua Panitia Persekutuan Tubuh Kristus Kabar Mempelai Ambon untuk menyampaikan kata-kata sambutan. Kami persilakan kepada Ketua Panitia. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Maluku atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Pangdam 16 Patimura atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kapolda Maluku atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kabid Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Maluku, yang terhormat Bapak Ketua PGPI Provinsi Maluku, Jaringan Doa Maluku, yang terhormat Bapak Yusak Wijaya Hendra dari Malang, Jawa Timur, yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Gembala Sidang Jemaat baik dari luar Pulau Ambon, Maluku, terlebih dari Pulau Ambon, Maluku yang saya cintai dan hormati. Yang terhormat juga Bapak Ibu umat Tuhan Maluku dan Kota Ambon serta undangan yang berbahagia. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama patutlah kita menaikkan puji dan syukur kehadiran kebaktian persekutuan tubuh Kristus kabar mempelai ini dapat dilaksanakan. Kegiatan ini diikuti oleh hamba Tuhan dan gembala dari berbagai daerah seperti Medan, Pekanbaru atau Riau, Jakarta, Bogor, Surabaya, Malang atau Jawa Timur, Palangkaraya atau Kalimantan Tengah, Manado atau Sulawesi Utara, Poso atau Sulawesi Tengah, Wowondula, Mangkut
Tanah Toraja atau Sulawesi Selatan, Ambon, Maluku, Sorong, Jayapura atau Papua. Kalau kami simpulkan dari barat sampai ke timur, hadir dalam persekutuan kebaktian tubuh Kristus, kabar mempelai. Tentu bukan karena kuat dan gagah bisa mempersekutukan hamba Tuhan sebesar ini, kalau bukan karena kekuatan firman pengajaran yang menarik hamba Tuhan dan gembala-gembala sidang datang ke kota Ambon ini. Karena itu, kami melaksanakan kegiatan ini selama 3 hari atau 5 kali ibadah, maka khususnya kepada rekan-rekan hamba Tuhan dan jemaat sekota Ambon, Maluku, kita gunakan kesempatan ini karena saudara-saudara kita yang dari jauh, baik dari Indonesia bagian barat, tengah, dan timur bisa hadir, maka kita juga pasti bisa dan diberkati Tuhan Yesus. Kebaktian persekutuan tubuh Kristus kabar mempelai ini dengan sorotan tema, ia menjadikan segala-galanya baik, yang terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-37. Dan memang ada pergumulan dan persoalan dari setiap gereja dan jemaat, tapi kami sangat yakin firman pengajaran akan menjawab, bahkan menyelesaikan semua persoalan itu. Dalam pelaksanaan ini, kami sadar banyak kelemahan dan kekurangan kami, tapi dari dasar hati kami yang dalam, kami selalu ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan dan juga kepada hamba-hambanya dan saudara seiman semua. Demikianlah kata sambutan kami. Akhirnya kami mohon dengan hormat Bapak Gubernur Provinsi Maluku untuk dapat memberikan sambutan dan membuka acara ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Demikian kata sambutan dari Ketua Panitia Persekutuan Tubuh Kristus Ambon yang kita sudah dengarkan. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan yang kedua. Dengan hormat kami mengundang Bapak Gubernur Provinsi Maluku atau yang mewakili beliau. Kami persilakan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Gubernur mohon maaf karena beliau tidak bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian di sini. Beliau ada tugas keluar daerah, jadi beliau menginstruksikan kepada saya untuk membaca sambutan Bapak Gubernur. Yang saya hormati pimpinan GPT Kristus Pengasih. Yang saya hormati panitia pelaksana. Yang saya hormati jaringan doa sekota Ambon. Yang saya hormati hadirin dan undangan yang berbahagia. Di tengah suasana memperingati kemerdekaan RI dan HUT Provinsi Maluku ke-65, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kepada kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk menghadiri acara kebaktian persekutuan tubuh Kristus kabar mempelai Ambon hari ini.
atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih untuk peran serta gereja dalam setiap dimensi, terutama dalam proklamasikan Injil Kerajaan Allah di tengah dunia. Proklamasi ini penting dalam tugas menata iman umat, agar umat tidak gampang terjebak dalam arus duniawi yang menawarkan berbagai pernak-pernik kehidupan. Hadirin undangan yang berbahagia, karena itu, kebaktian, pendalaman, dan penyegaran iman seperti ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang dapat memberi makna bagi upaya pembinaan dan pengembangan iman agar dapat mengamani kemahakuasaan Tuhan Sang Pencipta dalam seluruh kehidupan orang percaya, sehingga apapun yang dilakukan, baik bagi kepentingan individu maupun persekutuan, bisa menjadi berkat bagi sesama dan negeri Maluku tercinta. Dalam konteks ini, maka kemahakuasaan Tuhan haruslah menjadi unsur utama, karena ia merupakan landasan dan sandaran hidup orang percaya. Sandaran itu harus dipegang terlebih dalam kebersamaan kita di bangsa dan negara ini. Hadirin dan undangan yang berbahagia, itulah sebabnya momentum hari ini harus dimaknai sebagai realita, bukan saja dalam batasan proklamasi iman, tetapi juga untuk menegaskan hakikat kejati dirian kita sebagai warga bangsa, warga Maluku yang baru saja menikmati ulang tahun ke-65 pekan lalu. Rasa haru dan bangga itu melekat kuat, karena ternyata kita masih menjadi bangsa yang bersatu dan berdaulat. Itulah hebatnya Tuhan kita yang telah memakai manusia, gereja, agama untuk membangun kembali kasih, keadilan, perdamaian, kesetaraan, solidaritas, keterbukaan di antara sesama dan kelompok yang berbeda. Tuhan juga mengajar kita untuk memulihkan relasi-relasi kemanusiaan, relasi-relasi beragama, antar denominasi agar lebih dialogis, terbuka, santun, antisipatif, dan manusiawi. Suatu relasi yang dilandasi oleh kesadaran bahwa Tuhan yang bangkit telah menang atas dosa dan maut. Dalam konteks itulah, maka kegiatan pendalaman dan penyegaran iman, kabar mempelai, merupakan